Halo, perkenalkan nama aku Edward Ketinafus dan hari ini kita akan membahas soal responsif pemrograman web 1. Jadi sebelum aku masuk, aku mau memperlihatkan dulu database yang aku buat. Jadi website aku itu di sekitar perpustakaan dan database-nya itu cukup ada dua tabel, yaitu pertama tabel buku dan tabel buat login. Yang namanya, kita mulai dari TB login dulu ya. Jadi TB login itu dia berisi data-data login user karena nanti websitenya bakal menerapkan fitur login dan register. Nah, di sini ada ID, nama, email, passwordnya di hash, nanti kita lihat di codingannya, dan role. Sebenarnya karena websitenya ini juga sederhana, sebenarnya role itu tidak perlu, tapi terlanjur aku buat, jadi nggak apa-apa. Nah, website yang aku buat nanti itu hanya bisa di login dalam sebagai role sebagai admin. Oke, itu untuk TB login. Kemudian kita ke book ini dia strukturnya, dia masih kosong sekarang ya. Dia strukturnya itu ID dengan title, judul, image, dan description. Nah, nanti kita akan scraping data itu dari sini, dari website yang namanya Books to Scrap. Jadi website ini khusus untuk programmer yang mau nge-scrap atau lagi belajar latihan scraping. Nah, nanti yang kita ambil itu cuma di bagian judul dengan picture-nya. Oke. Sudah, kemudian kita ke codingannya. Maaf. Nah, di codingan ini kita strukturnya lihat di kiri. Ini ada admin itu laman utamanya. Kemudian kita ada config PHP itu dia buat nyambungin ke database. Nanti biar nggak usah repot-repot nulisin ini ulang, jadi tinggal misalnya di admin kan perlu connect ke database, tinggal include aja, config PHP, maka dia udah otomatis tersambung ke database. Dan sebelum semua ini aku udah menyalakan server MySQL dengan Apache-nya lewat Laragon. Kemudian selain admin dan config, kita ada mulai cerudanya itu mulai dari mulai dari tambah data ini, kemudian ada edit itu buat update-nya dan delete. R-nya itu buat read-nya itu ada di admin. Nah, kemudian index ini sebenarnya halaman buat login. Nih. Nanti kita lihat dengan ada halaman register. Nah, logout ini juga aku buat filenya, tapi logout ini dia nggak ada tampilan webnya, jadi tinggal dieksekusi aja nanti di halaman admin. Oke, kita mulai. Pertama kita masuk ke bagian register. Nah, di register ini aku buka dulu ya, coba ya, sebentar. Ini dia, kita logout dulu ya. Oke, sign up. Nah, ini adalah laman register. Jadi seperti bisa dilihat, aku meminta nama, email, dan password. Nah, nama, email, dan password. Nah, di sini aku ada masang seperti filter gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin email yang asal, misalnya SCR, kita buat akun baru ya, misalnya SCR, dia nggak bakal bisa. Kenapa? Karena dia di limit. Jadi jadi emailnya harus memakai filter email yang sudah ditentukan, seperti misalnya pakai @gmail atau @yahoo, itu sudah ada formatnya. Jadi dia harus lewatin ini dulu, filter validate email. Begitu juga untuk limitasi username, dengan ini gabungan keduanya, gabungan dari username dan email. Kemudian sudah di filternya, kita lewat lagi. Kalau dia berhasil lewat filternya, dia langsung ke query-nya itu
query-nya itu mengambil dulu data-data dari TB login. Kenapa diambil, kenapa nggak dikirim? Karena kita mau ngecek apakah email yang udah dimasukkan itu udah pernah ada atau belum. Misalnya udah login dengan tadi scraper@gmail.com kan, sekarang kita buat lagi nih misalnya scraper. Nah, email sudah ada. Kenapa email sudah ada? Karena ini dia ambil dulu data dari database, kemudian dia bandingin ada nggak nih email yang udah pernah user ini masukkan sebelumnya, walaupun usernya berbeda ya, tapi kalau emailnya sama dia nggak bisa masuk. Nah, kalau ini juga sudah lolos filter ini ya, kemudian kita masuk ke hashing password. Hashing password itu dia pakai algoritma password default, kemudian password yang dihash itu dimasukkan ke variabel baru, yaitu variabel hash. Ini masih merekam nggak sih? Oke, masih merekam. Oke, jadi setelah di hash nanti dijalankan lagi query untuk insert ke TB login dengan memasukkan nama, email, password. Cuman nama itu kan tadi langsung post nama nih, nama, post nama, email, post email dengan hash. Hash itu sebenarnya yang post password ini dia itu digunakan di hashing password ini, di fungsi password hash, biar nanti hasilnya dimasukkan ke hash dan hasil hash itu dijadikan sebagai nilai untuk password query nanti. Kemudian result ini langsung connect ke database dengan mengirimkan query tadi. Jadi alhasil coba ya sebentar, kita buat tes@yahoo.com. tes bisa nggak? Nah, bisa. Coba kita lihat di database-nya ya. TB login. Ini dia, tes. Sudah masuk ya. Ini role-nya bisa aku ganti karena di respons ini kita cuma pakai satu laman web dan laman webnya itu cuma bisa diakses oleh admin. Anggaplah admin perpustakaan gitu. Jadi kita bisa ganti ke admin untuk role-nya. Sudah. Jadi nanti kita pakai tes ini, kita bisa masuk ke laman admin. Oke. Oh ya, untuk tadi itu kan pakai post tuh. Nah, itu formnya ada di sini. Formnya seperti biasa kita pakai metode post. Kemudian ini ada 4 input. 3 input itu buat tadi nama, email, password, dan satunya buat sign up. Oke. Kalau sudah register, nggak langsung masuk ke admin, tapi diarahkan lagi ke login. Jadi kita pakai email kita tadi ya, tes@yahoo.com, tab tes, sign in. Nah, kenapa bisa sign in? Karena gini, kita lihat ke login ya, sebentar. Oh, di index. Oke. Nah, logikanya itu gini. Jadi di sini sama juga, di awal-awalnya sama kayak register tadi. Yang tadi kita masukin di field itu, di kotak, di card itu bakal di form itu bakal dimasukkan di post di PHP ini. Jadi email dan password aja, nggak usah nama. Kemudian query, kemudian query mengambil dari TB login, di mana email yang kita masukkan itu ada nggak di database, di database tadi. Tadi kan aku kan masukin tes@yahoo kan. Nah, itu dites apa ada nggak tes@yahoo ini di database. Kalau ada, dia langsung membandingkan lagi nih password yang kita masukin tadi. Nah, jadi ini caranya password yang kita masukkan di bagian login tadi dihash lagi lalu dibandingkan dengan password yang ada di database. Kalau sama, jadi kalau sama kayak ganti session gitu. Sessionnya jadi kamu bisa login sebagai user tadi, namanya tes. Nah, tes ini dia masuk menjadi session ini. Nah,
karena tadi kita role-nya admin, jadi dia masuk ke admin PHP. Untuk homepage PHP itu aku nggak buat, karena ini sebenarnya proyek proyek mata kuliah pemrograman webku, cuman aku edit, cuman aku ubah-ubah. Awalnya dia ada homepage, tapi karena kita maunya simple untuk responsi ini, jadi aku pakai admin PHP doang. Sudah untuk login, kemudian kita masuk ke bagian masih merekam ya. Kemudian kita masuk ke bagian sebentar, ke bagian admin. Nah, di sini kita ada add new post, belum ada apa-apa ya isinya. Coba kita tambahkan, kita jalankan fitur fungsi C-nya dulu. Create-nya ya. Coba upload book. Kita masukkan, aku udah menyiapkan cover buat buku, jadi namanya hewan, buku hewan, anggaplah kayak gini. Kemudian untuk cover, gambar dulu ya, ini semoga dia bisa WP. Kemudian isi ini sebenarnya deskripsi buku ya, deskripsi buku. Jadi buku hewan yang lucu, kita cek apakah bisa. Nah, bisa. Jadi kenapa bisa kayak gini, kita lihat ada itu di tambah data PHP. Nah, di tambah data PHP itu sama kayak login tadi, cuman ini database-nya dia pakai yang book ini. Book tadi kan udah aku jelasin, ada title, image, dan description. Nah, kita lihat ya. Jadi title tadi kan aku ada masukin form gitu kan buat bukunya, mulai dari title, habis itu aku diminta masukin cover dengan isi. Nah, ini ya, kita lihat dulu di bagian postnya, formnya. Jadi untuk title kayak biasa, dia type-nya teks. Nah, untuk cover itu dia type-nya file. Dan dia sebenarnya aku nggak usah masukin required di sini, tapi nggak apa-apa, karena aneh juga kan kalau buku tanpa cover. Nah, kemudian masukin juga description ini type-nya sebentar ya, type-nya dia text area. Itu kenapa ini, kalau kita lihat lagi, ini bisa kita nih bidangnya besar dan bisa kita sesuaikan panjangnya, karena dia memang text area tag-nya. Oke, kita masuk ke bagian PHP-nya. Di bagian PHP itu tadi title di post, lalu file. Nah, file ini karena foto itu kan 2 dimensi, jadi file ini dia ada berdimensi 2. Jadi yang dimensi pertama itu foto, dimensi kedua ini sebenarnya cuma placeholder doang. Jadi kita kasih nama name aja lah ya. Kemudian untuk isi itu dia tadi description. Nah, title itu kita masukin MySQLi real escape string. Nanti aku jelaskan pas kita scrape data kenapa kita perlu ini. Tapi yang penting ini kita masuk ke bagian move uploaded file. Ini buat apa? Jadi kalau kita lihat lagi di folder purpose ini ya. Jadi aku maunya itu nanti cover yang dikirim oleh user itu masuk ke dalam folder ini, buat sebagai arsip lah. Nah, ini ada nggak ya? Di mana ya? Oh ya, di upload. Ini cover book 1. Itu nanti disimpan di situ, makanya aku tambahin move uploaded file. Nah, kalau sudah, image dan title dan description itu dimasukkan ke database melalui query ini. Jadi insert itu book, title, image, description, value-nya yaitu tadi title, file ini. Ingat, file itu jenisnya
dollar files beda, bukan post, jadi dollar files berdua dimensi dan isi. Nanti cara menampilkannya di rate-nya itu ada di bagian admin. Kita kesana aja ya langsung ya. Nah, seperti yang kita bisa lihat di bagian admin ini ada title, nomor 1, description dengan cover. Nah, caranya gimana bisa gini? Sebentar ya. Aku ke admin, kita tepatnya ke bagian sebentar. Ke bagian itu aja nanti bagian terakhir. Ke bagian sini. Nah, book management. Nah, mulai dari table ini nanti data-data buku itu ditempatkan dalam table. Makanya kalian lihat nih ya, tabelnya ini. Tabelnya itu udah ada style CSS-nya ini panjang dari line 72 sampai 236. Jadi aku skip aja dulu. Yang penting ini. Sebentar. Untuk tabel ini T-head itu kayak paling atas, bagian paling atas dalam tabel itu headnya. Itu dia ada nomor, title, cover, description, dan action. Action ini khusus untuk bagian fungsi R dan D dalam CRUD. Nanti kita bahas. Enggak, untuk fungsi U dan D. Oke. Kita bahas R-nya dulu. Nah, untuk bagian ini dipindahkan ke atas. Biasanya kan habis dalam table ini kan habis T-head, T-body-nya itu kita langsung jelaskan nih kayak gini. Nah ini harusnya kan ini kan ada di bawah kan, di bagian T-body, tapi kenapa kepindahkan ke atas? Karena kita kan diminta di responsinya itu maunya buat CRUD-nya itu dia ada previous dan next-nya, ada tombol previous dan next biar nggak panjang ke bawah. Jadi aku pindahin ke atas lah. Jadi dia masuknya di bagian di bagian Ajax. Kayaknya aku bahas aja ya Ajax-nya sekarang. Oke. Jadi Ajax-nya ini dipakai 2 kali. Sebentar ya. Nah, yang anggap lagi nih. Ajax yang pertama itu dia untuk menyesuaikan panjang lebar tabel ini, tabel fisik HTML-nya. Ini fungsi Ajax yang pertama. Lalu fungsi Ajax yang kedua itu dia sebentar. Oh salah, terbalik. Yang tadi itu yang untuk menyesuaikan fisiknya tabel HTML-nya itu dia di Ajax yang ini, yang kedua. Ajax yang pertama dia menyesuaikan berapa banyak sih baris yang bisa dimasukkan ke dalam tabel ini. Jadi beda ya. Yang di bawah tadi, Ajax yang di bawah yang bagian ini. Nih, yang bagian ini dia untuk menyesuaikan tabel fisiknya. Tabel fisik ini. Nih. Jadi nanti kalau misalnya aku tambahin lagi ya, misalnya aku tambah ngasal buku sama aja covernya nggak apa-apa ya, buku juga nggak apa-apa lah, asal aja. Nah ini dia memanjang ke bawah, jadi dia kayak mendeteksi masih di dalam limit nih. Nah selama aku jelasin limit ini juga, jadi limit ini dia membatasi berapa jumlah baris yang ada di dalam tabel fisik, secara fisiknya 5. Coba kalau aku batasin cuman ke 1, aku ubah juga ke 1. Ini aja ya biar kita langsung ke bedanya. Ini. Nah, jadinya dia cuma nampilin 1 doang sebelum kita bisa next dan previous. Tapi gimana kalau misalnya kita ini aku jadiin 3. Untuk limit fisiknya kita jadiin 3. Nah, dia nggak bakal muncul tadi previous dan nextnya. Kenapa? Karena tabel fisiknya ini nganggap masih ada 2 nih slot kosong
dua slot kosong di sini. Tapi yang sebenarnya itu yang bagian atas ini untuk membatasi limit yang diambil dari database, yang ditampilkan dari database. Kan cuma satu nih bisanya tampil. Jadi anggapannya Ajax yang kedua tadi yang di bawah itu dia nyediain dua slot di bawah sini. Cuman untuk hasil dari database itu diatur oleh Ajax pertama, dia cuma batasin satu doang. Jadi kayak gini. Jadi nggak muncul previous nextnya, masih dianggapnya ada tiga, masih dianggapnya masih belum sampai tiga jumlah row di situ. Maaf ya, agak berulang-ulang. Kita ubah balik ke 5 ya. Jadi sudah untuk Ajax. Kemudian kita aku coba lagi. Nah ya, pas. Kemudian kita ke bagian update. Update ini update dia sama kayak mengedit data. Jadi misalnya, oh ya, kenapa enggak aku edit aja, aku post asal-asalan tadi ini buku, bukan buku deh, kayak jaringan komputer aja, jaringan aja. Covernya kita ganti ya, kita coba. Aku pakai gambar buat tugasku sebelumnya, Jarkom. Sebentar, gambarnya jadi hilang ya. Oh, foto. Oh, salahnya di sini. Oke, kita ganti dulu ya. Karena kan di websiteku sebelumnya itu dia pakainya foto, sedangkan di kita sekarang itu pakainya image. Jadi aku ganti ya, sebentar ya. Image. Sudah. Save. Kita coba lagi update jaringan. Nah, bisa. Itu tadi memang salah, maaf. Jadi nggak apa-apa ya, Jarkom dengan buku hewan sama covernya. Sebentar. Coba deh kita ganti deh. Sebentar. Frekuensi. Bisa nggak dia? Nah, bisa. Maaf ya, tadi salah, seharusnya image. Oke, aku jelasin kenapa bisa kayak gitu. Jadi ingat nggak tadi kita untuk masuk ke bagian edit, kita tekan tombol update kan, tombol yang hijau-hijau ini. Nah, itu pas kita nekan tombol update itu, dia sekaligus juga ngambil, sebentar, maaf, bukan situ. Dia, sebentar ya. Nah ini, dia sekaligus ngambil ID-nya nih, bagian ini. Pas kita nekan on click-nya, anggaplah on click, itu dia ngambil ID ini buat programnya tahu, oh buku mana nih yang bakal diedit. Dia tahunya dari situ. Nah, jadi ID itu bakal digunakan, masih merekam pasti. Oh ya, masih merekam. ID itu bakal digunakan diedit. Nah, jadi session yang tadi ID itu diambil pas kita tekan, kita kan diarahkan ke laman edit. Itu ID-nya udah ada di URL. Jadi diambil lewat $get. Lalu session edit ID, get ID. Nah, edit ID ini yang ada di session, dia menjadi nilai untuk variabel $ID. $ID ini dipakai untuk mengambil data dari database, di mana ID-nya itu ya tadi ID yang kita klik tadi itu. Kemudian ini proses form saat dikirim. Sebentar ya. Oh ya, ini
itu kan tadi kan di post nih di post kan tadi kita lihat di form edit ada title, image dengan description. Tapi untuk ID aku sembunyikan. Tapi kita memang masih butuh ID. Kita masih butuh ini supaya programnya, supaya kita juga sambil ngasih tahu programnya kalau dia lagi ngedit buku yang ini loh gitu. Nah, ini bedanya dengan ditambah buku tadi ada penambahan ini. Makanya tadi pas kita edit itu gini, pas kita edit makanya dia ada jaringan, dia muncul sendiri kan, jaringan gambarnya juga muncul sendiri dengan deskripsinya juga muncul sendiri. Seharusnya kalau tanpa ini, kalau tanpa yang aku blok ini, dia seharusnya kosong karena dia memang kayak form biasa nggak ada apa-apa. Cuman karena kita nambahin ini dan ini tuh kita ambil dari database dengan ditandai oleh ID tadi, makanya muncul title lamanya. Oke, selesai kita ngubah-ngubah defaultnya, akhirnya juga sama nanti kita apa? Kita post, bukan kita post sih, kita update pakai query ini, query update book set title, image file dengan foto yang baru, cover yang baru dengan description. Di mana ID bukunya itu adalah ID yang ID yang kita klik tadi. Oke, sudah. Maka jadi bisa teredit ya. Kemudian yang terakhir kita ada fitur delete. Sebentar. Kita ada fitur delete. Fitur delete ini aku jelasin sebelum aku hapus salah satu bukunya. Sebentar ya. Di delete. Itu dia simple aja, dia nggak ada halaman. Cuman munculin, dia mencari ID sama kayak tadi loh. Pas kita di admin kan nih di tombol delete-nya dia juga ngambil ID-nya. Nah, ID-nya ini digunakan di iset, kemudian ID-nya digunakan untuk mencari buku yang mana yang akan dihapus di database. Kemudian result ini dia kirim permintaan query tadi ke database. Jadi hasilnya kalau aku klik ini ya, yakin ingin menghapus, ya. Oh sebentar, oh salah, seharusnya ini books ya, maaf. Yang namanya book. Oke. Maaf masih belum teredit yang dari website lama. Ini ya book ya, hapus. Nah sudah, dia terhapus. Jadi itu tadi sudah ya. Untuk C create sudah, R read sudah yaitu ini, U update sudah, dan D sudah. Terakhir aku bakal jelasin bagian scraping. Scraping itu dia ngambil seperti apa? Ngambil data dari sebuah website. Jadi kayak scrap gini. Scraping. Nah, kita lihat di sini ada berbagai buku ya. Jadi simpelnya ada judul, gambar, tapi nggak ada deskripsi. Deskripsi itu nanti seharusnya setelah di scraping itu deskripsinya kosong. Tapi kita bisa tambah sendiri kok. Makanya itu role-nya admin kan di website itu. Jadi kita coba scraping ya. Kita masuk ke bagian scraper. Ini dia. Nah, ini. Jadi scraper.php ini terdiri dari base URL. Base URL ini dia menentukan website mana yang akan di scrap ini. Tapi sebelum itu juga kita perlu dong masukin include config php biar nanti ini nih. Sebentar. Biar nanti dia tahu mau insert kemana. Makanya kita include config php. Nah, kemudian setup CURL. Sebentar. Setup CURL ini dia biasanya aku udah coba di sebelumnya kan, sebelum di bagian buku ini
aku mau coba scrap dari website lama aku, cuman nggak bisa karena website lama aku itu dia ada perlindungan AES-nya, jadi nggak bisa aku langsung pakai script ini langsung masuk ke website yang lama lalu kayak nge-script itu nggak bisa karena ada perlindungan AES-nya. Jadi URL ini otomatis diblokir. Tapi kan kita kan sekarang pakai website yang memang dikhususkan untuk di scrap ya. Jadi kita bisa nih setup URL-nya. Nah, kemudian yang kedua itu ada parse HTML. Parse HTML itu parsing itu jadi dia kayak ini, kita lihat nih, website ini bakal diparse kayak dikelompokkan menjadi beberapa bagian-bagian. Nah ini makanya kenapa setelah parse ini kita bisa tahu nih mana yang judul, mana yang gambar. Kalau judul itu dia ketebak kok, dia itu yang bagian yang tagnya itu H3, jadi diambil. Kalau gambar kita tahu yang mana itu gambar. Kenapa? Karena dia formatnya image. Kenapa? Karena udah diparsing. Jadi website ini diparsing, dibagi nih mana yang H3, mana yang image gitu. Nah, setelah parsing ini nggak lupa juga kita buat expect. Expect itu dia buat programnya buat menelusuri hasil parsingan tadi. Nah, setelah itu untuk setiap buku yang ada di sini, nah ini setiap buku, books as book, ini kita ambil untuk title dulu. Title note-nya itu bagian tadi kan parsing kan membentuk sebuah tree. Jadi kita ambil melalui expect yang ada H3, kita ambil sebagai title. Kemudian image yang formatnya IMG kita ambil sebagai image ini. Tapi untuk description aku memang kosongin. Kenapa? Karena kalau kita mengambil description kita harus masuk lagi ke sini. Agak repot sih. Jadi khusus untuk scrapping, selama bisa di scrap ya, aku cuma ngambil title dengan fotonya aja. Oke, kemudian bind dan eksekusi. Nah, itu tadi. Habis ini aku bakal nampilin klip percobaan aku tadi pagi. Kenapa aku perlu yang namanya STMT dengan MySQLi escape string tadi. Ini aku tampilin. Nah itu ya. Jadi tahu kan kenapa? Karena seingatku di video tadi itu yang aku barusan tampilkan itu kan ada satu buku yang dia mana namanya, Sherlock nggak sih rasanya? Enggak. Nah ini nih Shakespeare ini dia pakai karakter istimewa. Karakter istimewanya itu apa? Yaitu tanda petik. Kita tahu kan kalau tanda petik itu di PHP sendiri menandakan bisa menandakan kayak gini nih, string ini. Dikiranya kalau tanpa MySQLi tadi nanti dikiranya bakal ini tanda petik yang ini buat judul, dikiranya tanda petik buat ngoding ini. Jadi supaya kita bisa bedain, kita pakai SQLi string atau kalau enggak kita pakai STMT, bind parameter. Type-nya sudah SSSS dan execute. Kita coba ya. Ini memang aku sengaja ubah supaya nanti pas aku buka dia nggak otomatis jalan. Scraper PHP ya namanya. Oke. Gambarnya ada, sebenarnya ada. Title-nya juga ada. Nah untuk gambar ini sebenarnya dia ada bentuk ini. Cobalah. Nih. Lihat kan di yang aku upload tadi itu
yang aku upload sendiri itu dia cover bukunya WP, sedangkan untuk yang aku scrap itu dia masih dalam format media cache. Ini masih dalam format ini. Sebenarnya bisa, cuma untuk melakukan itu perlu codingan yang lebih rumit lagi. Nah, tapi setidaknya karena kita bisa scraping ya, sudah muncul di database dan juga sudah muncul di sini, jadi anggaplah sukses. Kita coba update ya. Wow, 5 out of 10. Kita coba edit, bisa nggak? Bisa. Jadi walaupun di scrap, ini datanya masih tetap bisa diedit karena dia memang udah di database. Jadi sekian presentasi aku. Sekian dan terima kasih.